sebenarnya kejadian ini? Saya bingung sih kamu masih bisa senyum-senyum. Kalau bapak ngamuk, ini salah, terus bapak beserta rekan-rekan kamu, ya tujuannya berarti ormas itu untuk membuat hal-hal yang destruktif dong, bukannya untuk membangun. Kalau kayak gitu mending bubarin Pak. Kami dari Aliansi langsung bisa bertatap muka, khususnya dengan Pak Bupati, dengan Ibu Wakil Bupati. Jadi kami, jangan mancing kami selaku umat Islam di Garut bereaksi. Pemancing. Kalau dengan yang non-muslim, alhamdulillah di Aliansi udah bertemu dengan HBB, terus PBB udah ketemu, udah tidak masalah dengan yang non-muslim. Tapi masalahnya dengan muslim itu sendiri. Kalau warung buka atau warung tutup, orang-orang makan, ya itu tugas kami. Cuman highlightnya hari ini adalah tentang kekerasan, yang mana ujungnya adalah membuat citra Kabupaten Garut menjadi buruk. Apakah sudah connect ke situ atau belum? CNA sudah connect ke situ? Kalau misalnya dengan tindakan anarkis, citra Garut turun, kedepannya gimana? Terus saya tadi tidak setuju, sangat tidak setuju dengan perkataan, jangan sampai membuat kami bereaksi. Pak, kalau saya mau, saya bisa saya bisa menghubungi orang dunia. Tapi apakah itu citra wakil bupati yang bagus? Saya harus punya komunikasi yang bijak dan tidak melukai siapapun, semarah apapun saya. Saya marah loh Pak, sebenarnya kejadian ini. Saya bingung sih kamu masih bisa senyum-senyum. Kalau bapak ngamuk, ini salah, terus bapak beserta rekan-rekan kamu, ya tujuannya berarti ormas itu untuk membuat hal-hal yang destruktif dong, bukannya untuk membangun. Kalau kayak gitu mending bubarin Pak. Kalau punya niat jelek mah, kalau justru dipakai untuk menyalahgunakan, kalau justru dipakai untuk membenarkan aksi-aksi yang tidak benar, buat apa berdiri? Harusnya paham kenapa kami sangat memperhatikan. Dengan dibuat pesantren silahkan, kami tidak mengganggu, bahkan kami sejahterakan. Tapi berikan bentuk paling positif dari keberadaan pesantren di Garut ini apa? Garut kota berakhlak, Garut penuh iman. Pengamalannya tuh gimana? Manifestasinya tuh gimana? Bukan dengan karena di Garut banyak pesantren, jadi banyak anak nggak jago, berlandaskan agama. Nggak gitu cara mainnya. Berikan citra yang baik, bos. Semakin banyak pesantren di Garut, semakin terdidik kita. Cara-cara yang kreatif, kolaborasikan dengan anak muda, jadi teladan yang baik. Saya mau minta maaf pada Pak Bupati kalau saya melebihi perannya, tapi saya bakal pulang dengan penuh penyesalan kalau ini tidak tersampaikan. Jadi saya mohon ketika hari ini harusnya ditindak tegas kayak gini. Jangan justru oke, saya apresiasi Bapak menemukan obat-obatan, apresiasi besar saya. Di lain waktu Bapak menemukan mafia, alhamdulillah. Tapi di hari ini kesalahan Bapak fatal. Kalau ada 10 orang di Jajari yang ngerti agama suruh menilai, caranya salah. Jadi yang saya harapkan adalah mulai ditanamkan pemahaman ke diri bahwa kita ini punya fungsi kontrol sosial betul. Bapak sebagai ormas sosial controlling untuk mereka-mereka yang memang secara sosial perlu dibina. Ya bikin perubahan untuk Garut, ngapain saya di sini? Sweeping yang dilakukan oleh anggota Ormas FPI seringkali menjadi kontroversial karena dapat bertentangan dengan hukum dan norma-norma sosial yang berlaku di Indonesia. Sweeping, dalam konteks ini, merujuk pada tindakan kelompok tertentu yang melakukan razia atau pengawasan terhadap individu atau kelompok lain tanpa dasar hukum yang sah. Dalam beberapa kasus, tindakan ini dianggap melanggar hak asasi manusia dan berpotensi menyebabkan ketegangan sosial. Pada tahun 2020, FPI sendiri dibubarkan oleh pemerintah Indonesia karena berbagai alasan, termasuk kegiatan-kegiatan yang dianggap bertentangan dengan hukum dan mengancam ketertiban umum. Tetapi oknum mantan ormas tersebut masih eksis dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma sosial masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah harus tindak tegas oknum ormas yang terlibat dalam hal ini sampai akar-akarnya, karena kegiatan ini sangat berbahaya dan berdampak pada perselisihan antar warga. Karena ormas tersebut terus provokasi dan bertindak anarkis. Ada beberapa alasan mengapa sweeping semacam ini bertentangan dengan masyarakat dan hukum. 1. Pelanggaran terhadap hukum. Di Indonesia,
Tindakan razia atau sweeping oleh kelompok tertentu tanpa izin atau peran aparat penegak hukum sering dianggap ilegal. Hanya aparat yang berwenang, seperti polisi, yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penegakan hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. 2. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sweeping yang dilakukan oleh kelompok non-pemerintah seringkali melibatkan intimidasi atau kekerasan, yang dapat merusak kebebasan individu dan berpotensi melanggar hak asasi manusia. Ini bisa menyebabkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan di masyarakat. 3. Mengganggu kehidupan sosial. Sweeping bisa menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat, terutama jika dilakukan dengan cara yang keras atau agresif. Ini dapat merusak hubungan antar warga dan menciptakan polarisasi dalam masyarakat. 4. Menentang prinsip negara hukum. Indonesia menganut prinsip negara hukum, yang berarti segala tindakan harus berdasarkan hukum yang berlaku. Sweeping yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tanpa prosedur hukum yang jelas melanggar prinsip ini dan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.